Sin makes our purpose blur and missing the mark. Sin brings damages in our lives and confusion for our future. Repent. Turn back to God. Our God is a God of second chances. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Embrace His grace. Transform your life. Embark on a journey of repentance and second chances. Welcome home. Shalom saudara-saudara. Semua memuji Tuhan, siap semua? Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan memuji Allah kita dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa saudara, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang biasa Tuhan, Kau Allah yang hebat, kami bersyukur Tuhan kami berada di tempat ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Di dalam kita berdoa, haleluya, amin. Masih siap memuji Tuhan saudara? Mari kita bergoyang untuk Allah kita saudara, amin. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Semua katakan, Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. semua bergoyang saudara. Hey, katakan hey. Hey! Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Thank you Lord, thank you Lord.
kemuliaan bagi Tuhan. Masih ada sukacita, amin? Kita tahu kita punya Allah yang terhebat yang dapat menyelamatkan kita. Mari kita puji dan sembah Dia. Dengan satu suara kita serukan. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaan-Mu Tuhan, Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang
Silakan duduk saudara. Tetap Bapa kami yang ada di surga, kami mau lebih menyembah-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang terbaik di dalam hidupku. Mataku selalu memandang wajah-Mu. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagi-Mu, karena-Mu ku ada, karena-Mu ku kuat, tiada seperti-Mu. Kau menuntun jalan kami Tuhan. Kau menuntunku di setiap waktu. Tangan-Mu selalu menopang hidupku. Padamu
saudara. Kau Allah yang baik. Siapakah kami ini Tuhan? Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Mungkin di mata orang kami bukan orang yang berharga, tapi Kau membuat kami berharga lebih dari siapapun. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami berada Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kayak mau lebih masuk lebih dalam bersama dengan Engkau Tuhan. Karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada di tempat lain. Kegaduhan-kegaduhan dunia Tuhan membuat kami bising, tapi kami mau duduk tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Saat ini kami mau membawa hati kami, jiwa kami, tubuh dan pikiran kami hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Sebab lebih baik Tuhan satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami puas hanya karena Engkau Yesus.
sebab Tuhan matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang indah pada hari ini. Kau selalu menyertai kami dalam rumah sampai perjalanan dan sampai ibadah ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pada hari ini akan membawa kami dalam kehidupan yang baru, hati yang baru, di mana kami mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini dalam berkata-kata, biarlah Roh-Mu yang berkata-kata dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Di hari Minggu ini kita akan membahas tentang walk in the Holy Spirit. Biasanya kita sering dengar tentang Roh Kudus, tapi kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana kita berjalan dalam Roh Kudus. Kita kalau kemarin kan liburan, saya juga sering beberapa kali liburan naik mobil, itu sering pakai namanya GPS. GPS tahu, Global Positioning System, berarti sebelum ada GPS, biasanya kalau kita perjalanan di kota mana yang kita tidak kenal, kita biasanya tanya orang, atau zaman dulu banget itu buka peta, sama teman saya gitu waktu SMA. Tapi semenjak saya mulai kerja dan saat-saat ini lebih mudah saya menggunakan GPS. Karena GPS ini itu kita akan diarahkan misalkan mau ke Semarang atau kemana itu waktunya itu ada. Habis itu lebih detailnya lagi sampai ini macet apa enggak itu kita juga tahu gitu. Berarti estimasinya itu sekarang dibantu teknologi sangat luar biasa gitu. Tapi kelemahannya adalah saya sebagai cowok, karena saya sudah mengandalkan GPS, mungkin keluarga saya sudah tahu, saya akhirnya gengsi dalam arti membuat kita gengsi, bertanya kepada orang, berarti saya mengandalkan GPS terus, yang akhirnya cowok kan biasanya keras kepala kan ya, itu dikasih tahu istri, dikasih tahu sama orang tua, misalkan kita berlibur bersama orang tua, kan kalau yang senior itu kan modelnya model yang lama, mengapali dalam bentuk jalan ini kemana ya. Sedangkan anak zaman sekarang pakai GPS, jalan baru pun dipakai terus, kasih tahu tidak mau, keras kepala. Lah akhirnya kita merasa bahwa GPS ini benar. Ternyata dari saya mengikuti GPS berapa kali, pernah tersesat 3-4 kali ya, gara-gara GPS. Berarti jalan yang awal besar sampai kecil, akhirnya masuk jembatan yang bisa dikasih motor. Karena tersesat, akhirnya saya minta pertolongan. Untung di situ ada warga, saya pas ke Lasem mau pulang ke mana? Ke Kudus. Cirut sama Korobet pakai mobil sendiri, pakai jalur biasa, saya pakai jalur yang GPS. Masuk ke jalan, akhirnya saya membutuhkan pertolongan, tersesat. Istri sama orang tua, oh bener kan? Kamu kan ibaratnya selalu begitu kan kalau kita salah. Akhirnya waduh gimana, akhirnya kita balik arah minta pertolongan, tersesat membutuhkan pertolongan orang lain, walaupun akhirnya kita mengeluarkan uang, tapi masih mending itu kita tersesat masih ada yang nolong. Kalau kita tersesat dan tidak ada yang nolong lebih parah lagi kan, ibaratnya kita mundur berarti. Ya berarti gengsi besar ini seringkali tidak rela atau kita tidak bergantung, akhirnya kita tidak melihat kepada tuntunan sang penuntun. Jadi dalam hidup kita, dalam perjalanan iman kita juga ada sang penuntun. Jadi kita kadang seringkali tidak rela, kita tidak ingin bergantung. Akhirnya kita tidak melihat tuntunan sang penuntun. Padahal yang dia itu menyempurnakan iman kita dalam perjalanan iman kita. Dalam bahasa Jawanya itu namanya sakarepe dhewe. Karena kalau sakarepe dhewe pasti tersesat. Damai sejahtera, sukacita akan hilang kalau kita sakarepe dhewe. Yang akhirnya kita tidak bisa menjadi
terang dan kita tidak bisa mengalami sukacita yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkan bagaimana hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Jadi dalam menghidupi rencana dan panggilannya, mari kita harus berkata kita harus walk in the Holy Spirit. Ya, Tuhan sudah memberikan penuntun yang terbaik. Di mana kita tidak perlu minta, kemarin saya dari acara Asia Everyone bersama teman-teman juga, kurang lebih 7 orang ya dari sini, sama saya, itu mengatakan ada Pentakosta ketiga. Jadi kita tidak perlu menunggu Pentakosta kedua atau ketiga, karena Pentakosta hanya 1 kali, sudah dicurahkan di tahun 2000 tahun yang lalu. Berarti kita nggak perlu menunggu kedua, ketiga, karena seakan-akan Tuhan tidak memberikan terbaik di dalam hidup kita. Karena penuntun yang terbaik sudah Tuhan berikan. Kita akan baca kitab Galatia. Kalau Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Galatia, di mana gereja Galatia ini campuran orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ajarannya itu ada yang menyeleweng, di mana Rasul Paulus ingin menegur ajaran yang menyeleweng, di mana mengatakan, ya benar kita diselamatkan oleh Kristus hanya karena anugerah, kasih karunia-Nya. Tetapi itu saja tidak cukup. Ada golongan orang yang menyeleweng, yaitu golongan Judaizer atau Yudaisme, di mana orang Kristen itu mengajarkan perlunya mengadopsi kebiasaan agama dan praktik agama, gaya hidup Yahudi, terutama yang ditemukan dalam hukum Taurat Musa. Berarti untuk diselamatkan atau supaya diselamatkan kita harus mengacu pada itu. Kita akan baca Galatia 5 ayat 1, tapi versi terjemahan sederhana Indonesia. Kita akan baca. Ya Bapak Ibu? Ya, oke. Ayat 1, dengan keadaan kita yang sudah dibebaskan sepenuhnya oleh Kristus dari kewajiban untuk hidup seperti budak, maka berdirilah teguh dalam kebebasan itu. Jangan berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat pada hukum Taurat. Jadi hendaklah kita terus bebas, karena kalau budak itu pasti terbelenggu. Anak yang bebas itu punya kemerdekaan, punya keamanan, punya identitas baru. Kita tahu tentang adopsi, dan kita sangat terkagum karena Tuhan mengadopsi kita. Bukan karena kualifikasi kita, dalam arti karena kita ganteng, karena kita hebat, karena kita cantik, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Kayak Kristus di kayu salib itu sudah selesai. Jadi sempurna dan sehingga tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Mungkin Pastor Triyono tahu melukis, dalam arti tahu tentang keindahan. Ibaratnya Pastor Triyono melukis suatu pemandangan yang ibaratnya kan pastor yang tahu. Dan terkadang akhirnya pesan yang disampaikan seorang pelukis itu dapat diterima oleh kita yang melihat. Ya, tapi karya masterpiece misalkan dari Leonardo da Vinci pun, kalau kita tambahin 1 shred aja, jadi sempurna apa enggak? Jadi tidak sempurna. Dikurangin pun jadi tidak sempurna. Seperti karya Kristus di atas kayu salib itu sudah selesai. Jadi di mana adalah pada mulanya manusia itu diciptakan menurut gambar dan serupa Allah, hidup tanpa dosa, namun manusia jatuh dalam dosa. Dosa mencemari manusia yang tadinya kudus dan suci menjadi kotor dan tidak murni lagi. Dan kita mewarisi kutuk Adam dan benih dosa. Tapi Kristus datang mengalahkan dosa sehingga kita percaya padanya, diselamatkan dan disucikan dari dosa. Sebab yang sudah dibebaskan dari dosa, jangan lagi kita hidup di bawah kutuk dosa. Dan jangan lagi kita hidup seperti Yesus datang untuk mengalahkan dosa. Yesus bukan hanya sendiri. Dia bukan hanya bertahan sebagai manusia, tetapi dia naik ke surga. Dia bilang, aku akan mengirimkan seorang penolong, penghibur, yaitu siapa? Bapak Ibu sekalian? Roh Kudus. Kalau kita percaya kepada Yesus, barang siapa yang percaya dan menyebut Yesus adalah Tuhan, itu semua bukan pekerjaan saya, itu semua bukan pekerjaan Bapak Ibu, itu semua kalau saya menyatakan barang siapa percaya dan menyebut Yesus adalah Tuhan, itu semua pekerjaan Roh. Kita bisa percaya itu karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, yang akhirnya membuat kita lahir baru, kita memiliki kutuk dosa, kita memiliki benih dosa dari Adam. Tapi kita akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat,
akhirnya Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus, itu pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita, akhirnya kita menjadi lahir baru. Jadi kita sadar Roh Kudus masuk dalam hati kita mengalami pemulihan di hidup kita. Berarti yang ibaratnya dosa merah seperti kremisi bisa menjadi putih seperti sal. Kok bisa ya? Ya semua karena Roh Kudus. Roh yang sama membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jangan dikira roh yang di kita ini roh yang sama juga membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi tinggal di dalam kita sehingga kita bisa menjadi putih seperti sal. Dalam kehidupan orang Kristen ada dua musuh Injil. Ini juga sebagai perhatian kita. Yang pertama adalah legalis, yaitu orang-orang yang penuh dengan peraturan, yang ibaratnya hukum Tauratnya itu ngelotok, sehingga suka menghakimi orang lain karena mereka merasa hidupnya lebih tinggi kerohaniannya. Sering kita menemui di gereja seperti itu? Oh luar biasa. Nanti kita jadi orang beragama, semakin tahu firman, semakin tahu ayat Alkitab, kita menyongol ayat Alkitab untuk menghakimi orang lain. Kita tahu mendengarkan khotbah sana sini, kita pelayan Tuhan di sini rajin sekali, tapi kita menghakimi orang yang mungkin lagi ada masalah atau lagi mungkin secara kerohanian lagi down. Ada juga kalangan yang satunya lagi yaitu lensitios, yaitu hidup tanpa aturan. Nah itu kan sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus, pasti masuk surga lah, betul? Ya hidup ya asal-asalan aja lah. Saya juga berbuat dosa, loh kan saya hidup di dunia juga harus kompromi dong dengan dunia. Saya juga sudah di mindset loh, saya hidup seperti ini loh. Kalau enggak nanti saya jadi orang lain di dunia ini. Jadi sehingga tidak ada bedanya dengan orang dunia. Ada juga yang tadi yang beragama, ada juga yang tadi asal-asalan. Jadi kedua musuh Injil itu menimbulkan ketegangan. Yang asal-asalan juga merasa, alah mending gak usah kamu sok-sok rohani lah, nyatanya kamu juga ngelakuin ini. Yang asal-asalan berkata gitu. Yang rohani merasa, oh kamu itu gak benar karena kamu gak gini-gini, makanya lo hidupmu seperti ini. Jadi saling menyalahkan. Tetapi puji Tuhan ada jalan keluar, yaitu jalan yang ketiga, yaitu yang menghapus ketegangan, yaitu melalui Injil. Kuasa Injil itu diberikan kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang sudah membebaskan kita. Sehingga kita tidak lagi hidup diperbudak oleh semua kebiasaan buruk, atau diperbudak dengan berbagai peraturan atau ritual keagamaan untuk standar, untuk harus jadi rohani itu harus ada standar. Supaya hidup merasa nyaman. Tidak, jadi kita dibebaskan oleh kuasa Injil melalui Roh Kudus. Kita akan baca Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya ulangi lagi, telinga kita kalau bisa juga diucapkan tidak apa-apa biar telinga kita tahu. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wow, berat Mas Agung. Saya juga berat Mas Agung, benar gak? Tapi kita ingat itu bukan pekerjaan kita, semua pekerjaan dari Roh Kudus. Akan mudah kalau Roh Kudus bekerja. Oke. Rasul Paulus menasihatkan bagaimana supaya kita tidak hidup dalam perbudakan lagi, yaitu hidup oleh Roh. Banyak orang Kristen telah mengalami pembenaran. Dalam arti hidupku sudah mengalami pembenaran, tapi hidupku kok belum mengalami pengudusan ya. Sama kayaknya. Padahal saya sudah dibenarkan saya sudah diselamatkan oleh Yesus, tapi kok saya masih sama? Saya masih belum mengalami pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus ya. Karena hidup oleh Roh itu dalam bahasa aslinya adalah berjalan dalam Roh atau peripateo. Berarti menjatuhkan diri ke depan. Bisa dilihat gambarnya. Kalau punya anak kecil pasti tahu. Lihat Kia terus ya mungkin tahu lah. Gitu. Nah, rata-rata anak-anak kalau belajar berjalan itu berjalannya ke depan atau ke belakang. Ke depan. Dan kalau jatuh rata-rata ke depan atau jatuh ke belakang. Tuh, anak-anak aja yang kecil diajarin Tuhan berjalan dalam Roh. Karena menjatuhkan diri ke depan. Cuma orang tuanya itu selalu siap sedia untuk nangkap apabila
Perasaannya anak-anak kecil gimana ya? Kan kita tidak bisa tanya soalnya ya, perasaannya bagaimana ya. Tapi anak kecil perasaannya saya harus saja. Dan sudah bisa jalan Pak Asmoro atau Bu Ana tahu mungkin yang luar biasa. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Tapi tetap orang tuanya tetap mengejar kemanapun anak itu menjatuhkan diri ke depan. Begitu juga berjalan bersama Yesus, kita menjatuhkan diri ke depan. Karena kita tahu Roh Kudus anugerah Tuhan selalu menyanggah kita dalam setiap perjalanan iman kita. Itu salah sebabnya dikatakan kamu harus berjalan dengan iman atau by the Spirit, paripateo, berjalan ke depan bersama Roh Kudus, berjalan menjatuhkan diri ke depan. Berarti bisa jatuh nggak ke depan? Apa jatuh? Ada Roh Kudus depan, ada Tuhan depan. Itu ya. Kita katakan amin saudara-saudara. Oke, dalam perjalanan iman kita, maka Tuhan ingin kita berjalan maju bersama Dia. Dan ketika berjalan dalam pimpinannya, maka Roh Kudus itu membawa kita dari iman yang satu ke iman yang lain. Dari kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang lebih besar. Bagaimana Roh Kudus itu memberi pimpinan kepada kita? Bagaimana? Melalui apa? Melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari. Dan Roh Kudus tidak akan memimpin kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya kalau ada pendeta ataupun siapa ataupun yang berbicara Roh Kudus pasti harus berhubungan dengan firman Tuhan. Tidak mungkin bertentangan karena di Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ikutilah firman Tuhan karena di firman Tuhan itu ada pewahyuan yang paling sempurna diberikan pada kita melalui Alkitab. Kadang-kadang kita meminta, sering nggak kita pernah dengar teman-teman kita meminta, Tuhan bicaralah kepadaku. Biarlah Engkau yang memberikan suara di dalam hatiku. Padahal Tuhan bilang, loh, oh itu sudah nulis 66 kitab loh. Tuh. Habis itu, di Alkitab itu ada 300 janji loh, lebih buat kita. Tapi kita ngomong lagi, nyatakanlah janjimu Tuhan kepadaku. Kita lebih suka dengar khotbah di sosial media atau cuplikan-cuplikan short. Wah, saya lebih suka tuh, saya semangat. Gus, tidak ada masalah. Tapi baca Alkitab. Kita perlu baca Alkitab. Bagaimana Roh Kudus memimpin kita kalau kita tidak tahu hatinya Roh Kudus? Hatinya Roh Kudus itu sama dengan hatinya Kristus. Hatinya Kristus sama dengan hatinya Allah Bapa di surga. Karena mereka adalah Allah Tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat, merupakan firman pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, firman itu bersama dengan Allah, firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus menjadi firman yang hidup yang menuntun kita. Kita lebih dari pemenang karena melalui karya salib Kristus Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Supaya kita menghidupi posisi kita setiap hari. Berarti dilarang khawatir ya. Karena kalau kita baca firman terus, Tuhan ada di tempat kita selalu dan kita selalu berbicara dan komunikasi dengan Roh Kudus. Mengapa orang Kristen tidak mengalami kuasa? Karena kalau dengan adanya Roh Kudus di dalam kita, kita akan memiliki kuasa yang luar biasa yang bukan dari diri kita. Karena kita sering mengabaikan pimpinan Roh Kudus. Banyak sekali kita tidak mengenali suara Roh Kudus. Padahal sebenarnya dia sudah berbicara, sudah mengingatkan, sudah memberikan semangat, menghibur. Tapi kita lebih senang mendengarkan suara siapa? Suara orang. Suara sosmed, suara diri kita yang sedang khawatir. Lebih parah lagi suara ini juga untuk saya juga sama. Jadi terkadang dalam hidup kita masalahnya hati ya. Jadi saya bersyukur Tuhan memberikan melalui firman-Nya mengerti bahwa ada suara-suara yang harus kita pilih karena kita memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas kita itu mengambil suatu keputusan yang akhirnya membuat suatu tindakan. Jadi kita memiliki hati nurani, orang dunia juga memiliki hati nurani, tapi hati nurani yang diperbarui oleh Roh Kudus itu berbeda dengan hati nurani yang ada di dunia. Oke, kita baca Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi ada suatu konflik. Ada suatu konflik saat kita melakukan dosa, baik sebelum ataupun sesudah. Jadi di saat Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, ada suatu keyakinan yang tiba-tiba muncul, ada suatu pikiran yang mengingatkan kita untuk tidak lagi hidup dalam cara-cara hidup yang lama. Ada sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman. Itu ada suatu konflik di mana ada suara Roh Kudus dan ada suara setan. Kita akan bahas satu-satu. Bapak Ibu yang pernah dengar suara Roh Kudus? Siapa? Amin. Tapi kalau suara setan pernah dengar? Oh sering ya, luar biasa. Berarti sudah banyak pengalaman kita ya. Suara setan itu dapat dilihat dari beberapa gejala. Ini perlu dikasih tanda kutip karena nubuat Nabi Yobel itu pada masa-masa akhir nanti orang muda akan dapat penglihatan, orang tua akan dapat mimpi, dan lain-lain. Akhir itu maksudnya adalah saat Yesus bangkit, ada Roh Kudus turun ke dunia untuk menggantikan Yesus, dan itu akan sampai akhir zaman itu sampai Yesus datang kedua kali. Sedangkan ini setan ini juga tahu di mana pekerjaan ini akan dikejar terus agar kita itu membelok, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita untuk dapat memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik tentang Yesus, tidak pernah berhenti sampai nanti Yesus datang kedua kali. Tapi setan juga akan membelotkan kita, memelintirkan kita agar kita sampai akhirnya lupa. Nanti apabila ternyata datang Yesus kita nggak kenal malah. Jadi kita harus mempelajari. Suara setan itu adalah beberapa gejala. Pertama itu pasti kalau ada suara di hati kita yang mengacaukan kebenaran, yang sifatnya ingin mengacaukan, berarti itu suara setan. Habis itu ada lagi suara setan yang meragukan firman Allah. Berarti kalau kita lagi yang ibaratnya yang berlawanan, yang meragukan dengan firman Allah, berarti itu juga suara setan. Mencela Tuhan, wah sampai tambah ngeri ini. Kita ingin dapatkan sesuatu, akhirnya kita kecewa, akhirnya kita sampai dalam tahap yang ngeri adalah mencela Tuhan. Itu bagi juga suara setan. Merayu, yang hobinya merayu pasti tahu nih karakternya merayu seperti apa. Bener gak? Kalau merayu itu biasanya di awal-awal itu ngerayu sampai dapat, bener gak? Setelah dapat yang ngerayu lari gak? Sama dengan setan. Setelah merayu untuk kita berbuat dosa, saat kita ingin melakukan dosa, baik dosa apapun itu, kita akan berusaha dirayu, dikasih iklan, dikasih apa yang membuat kenikmatan daging kita itu masuk. Setelah masuk, setan akan lari. Yang ini bagi saudara-saudara menuduh dosa masa lalu, berarti kita merasa terintimidasi oleh dosa masa lalu, baik kita mulai pelayanan, kita rajin akhirnya ada intimidasi, kamu tuh dulu orangnya seperti ini loh, kamu tuh dulu orangnya seperti ini loh, belum ada orang lagi, kamu dulu orangnya seperti ini loh, masa sih? Adalah suara siapa? Setan. Berusaha mengeraskan hati seseorang. Wow. Jadi kita tidak boleh keras hatinya, karena Roh Kudus adalah melembutkan hati seseorang. Mengeraskan hati seseorang yaitu di saat Yudas menerima roti, akhirnya hatinya keras, akhirnya Yudas keluar, itu adalah setan. Firaun waktu pertama-tama kali keras walaupun akhirnya Tuhan memberi keras, itu juga suara siapa? Setan. Mengajarkan untuk tidak mengakui dosa, ya ini yang ngeri lagi. Kita sudah tahu ayat Alkitab. Nanti ayat Alkitab bisa dipakai untuk kita tidak mengakui dosa. Ngeri loh. Bukan hanya orang yang lensiotos tadi, tapi orang yang legalis tadi bisa memakai ayat Alkitab, bisa memakai apa itu untuk dia tidak mengakui dosa. Karena setan juga hafal ayat Alkitab. Ya, sedangkan Roh Kudus itu seluruhnya berlawanan dengan suara setan. Kita berada di dalam prinsip ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi Roh Kudus justru bersifat menenangkan, bukan mengacaukan. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk hidup taat dan bersyukur. Hidup taat dan bersyukur. Karena kalau yang enggak bersyukur biasanya suara siapa? Setan. Meskipun kita hidup di dalam penderitaan, ketika kita menderita, sakit ataupun mengalami suatu kerugian dalam hidup kita maupun bisnis ataupun apa, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Menyadari bahwa semuanya itu diperkenankan Tuhan oleh Tuhan untuk mendidik kita
sehingga pada hari yang akan datang dapat lebih setia dan lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Roh Kudus juga senantiasa memberikan nasihat, senantiasa hidup suci, meninggalkan dosa, dan takut kepada Tuhan Allah, tidak berkompromi dengan setan. Suara Roh Kudus harus sesuai dengan dan harmonis dengan prinsip-prinsip yang ada di Alkitab. Tidak ada konflik dengan firman. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Berarti kitab suci adalah kebenaran, diwahyukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mewahyukan kebenaran, mencerahkan orang akan kebenaran, memimpin gereja kembali dan masuk ke dalam pengertian dan kenikmatan kebenaran. Roh Kudus dan kebenaran tidak boleh dipisah. Orang ngomong saya itu dengar suara Roh Kudus, saya itu dapat ini dapat itu, tapi bacanya Alkitab saya bolong-bolong. Loh, tidak bisa dipisahkan saudara-saudara. Roh Kudus dan kebenaran itu saling bisa dipisahkan. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Berarti habis dari sini pasti kita rajin baca Alkitab. Amin. Tuhan dengar saudara-saudara. Oke. Kalau kita jatuh atau sudah jatuh dalam dosa, kita tidak taat kepada Tuhan, Roh Kudus memberikan teguran yang sangat keras. Kalau kita melakukan dosa, kita pernah merasa nggak diintimidasi terus juga kan? Ya, setan juga mengintimidasi. Roh Kudus juga menegur dengan keras. Bedanya apa? Roh Kudus dengan setan di saat kita jatuh dalam dosa. Setan menghancurkan pengharapan kita. Sedangkan Roh Kudus akan membangkitkan pengharapan kita. Berarti kalau sekarang banyak orang yang melakukan bunuh diri karena menyesali perbuatannya, itu jelas intimidasi, tipu dari suara setan. Tapi kalau kita anak Tuhan, di mana kita juga bisa berdosa, kita bisa ditegur keras oleh Roh Kudus, kita tidak akan dianjurkan untuk bunuh diri. Karena kita tahu kita tidak dibuang, kita bukannya tidak berharga, tapi Roh Kudus memberikan pengharapan, di mana Kristus sudah mati bagi kita, mengajak kita kembali kepada Tuhan. Kristus mati itu bukan cuma mati dan bangkit itu bukan cuma mati, tapi mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan. Ada yang pernah tahu kisahnya Ananias dan Safira? Di mana itu kisah para rasul luar biasa. Saya juga mulai dari kisah para rasul ini. Berarti dengannya Tuhan Yesus bangkit, ada pertama menerima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dan baptis dalam Roh Kudus. Diawali dengan berbahasa roh dan akhirnya berkata-kata lain di 15 daerah atau negara, termasuk di Asia juga di situ. Dan akhirnya awalnya jemaat pada ketakutan, tapi akhirnya mereka bertobat, karena memang rata-rata bertobat itu biasanya diawali dengan ketakutan, karena dari khotbah Petrus itu. Dan akhirnya mereka bertobat dan menjadi satu. Jadi semua kekayaannya itu menjadi kepunyaan bersama, atau jemaat mula-mula seperti itu. Dan di sini, jadi semua itu ditaruh di bait Allah, di mana di hadapan rasulnya, yaitu Rasul Petrus. Ya, Ananias dan Safira ini menjual sebidang tanah, di mana saya tidak tahu nominalnya, tapi dari nominalnya itu dia hanya menyerahkan sebagian saja di mezbah Allah. Yang pertama itu Ananias datang dulu, akhirnya ketahuan, dan akhirnya kalau di hukum Taurat kan hukumannya gitu-gitu aja ya, ibaratnya ya ada hukuman, tapi kalau di sini langsung meninggal. Berarti meninggal. Orang yang di sana takut tuh. Apa itu meninggal? Habis itu jarak 3 jam istrinya Safira juga datang, tapi istrinya belum tahu kalau suaminya meninggal karena menyerahkan setengah bagiannya kepada Allah. Jadi dia menipunya bukan menipu Petrus lagi, tapi menipu Allah. Berarti kalau kita menipu Allah, berarti kita itu mendukakan Roh Kudus. Istrinya juga sepakat ternyata. Wah, luar biasa. Kalau sepakat masuk surga tidak apa-apa ya. Tapi kalau sepakat untuk itu jangan gitu. Ya, istrinya sepakat, akhirnya juga sama. Ditanyain sama Petrus, kamu jual berapa harganya? Sekian. Ya, bohong juga. Akhirnya jarak agak lama
Berarti orang-orang seperti Ananias dan Safira ini mereka bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Berarti mereka begitu menipu Allah di hadapan Petrus yang dipenuhi Roh Kudus, maka Ananias dan Safira yang sudah berani menipu Allah dihukum Tuhan. Berarti jangan dikira zaman perjanjian baru itu kasih karunia. Tapi kalau nyatanya di cerita ini dihukum Tuhan, akhirnya mereka jatuh dan mati. Ada juga perbedaan antara Yudas dan Petrus. Yudas tidak diberi kesempatan untuk mengingat kembali. Sedangkan perkataan Tuhan Yesus untuk bertobat, sedangkan Petrus diberikan kesempatan untuk mengingat kembali apa yang Tuhan katakan. Berarti Yesus berkata, sekalipun iblis berusaha untuk menampi dia, Yesus sudah mendoakan Petrus agar tidak kehilangan iman. Berarti kita misalkan terjadi jatuh dalam dosa, semoga dibuat seperti Petrus, dalam arti kita jangan sampai kehilangan iman. Tuhan Yesus mendoakan kita selalu untuk kita tidak kehilangan iman. Jadi itulah suara yang kita ngomongnya seperti ciri adalah suara Roh Kudus. Jadi barang siapa yang sudah terjemuh dalam dosa, mungkin kita saat ini baru saja melakukan dosa atau sesuatu dosa lama yang kita ulang-ulang, jadi kita merasa kecewa dan putus asa, kita harus sebut dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa saya. Jadi kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa saya. Tapi setelah mengingat kita jangan lupa tidak boleh melakukan dosa itu terus. Jadi penghiburan Tuhan Yesus mati untuk kita adalah penghiburan bagi kita untuk bertobat kembali hidup suci. Roh Kudus mengatakan kepada kita mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi dan lebih baik taat kepada Tuhan. Roh Kudus juga akan menerangi kita untuk senantiasa melihat kelemahan kita, sehingga kita tidak lagi berani bersandar pada diri sendiri. Jadi kita juga harus bersandar kepada Tuhan, karena ada juga orang sukses di mana di sepanjang hidupnya dia melakukan peraturan-peraturan, dia sesuai dengan kehidupan baik, tapi terkadang tidak memiliki dosa ataupun kesalahan yang besar, tapi terkadang diberikan perkenanan Tuhan ke dalam suatu kesalahan besar sehingga membuat dia lebih berhati-hati. Dan pada saat dia terjadi gagal ataupun terjadi kejatuhan, ada suara yang penting yang keluar dalam dirinya, yaitu harap sekarang engkau sadar bahwa engkau tidak lagi bersandar pada diri, tapi bersandarlah pada Tuhan. Jadi orang yang merasa akan peringatan itu, mengingat kegagalan saat itu, dan kemudian seumur hidup bersandar pada Tuhan, seluruh sisa hidupnya akan dipelihara lebih baik oleh Tuhan. Semakin kita sering mendengarkan Roh Kudus, semakin kita berjalan bersama Roh Kudus, semakin kita dipimpin oleh Roh Kudus, semakin kita mendengarkan suara Tuhan yang mengingatkan kita. Itulah suara Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita dan menegur kita. Konflik dan pertentangan di hati kita itu sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Berarti kalau ada konflik di hati, sebenarnya kita bahagia, karena kita masih ada yang mengingatkan, masih ada yang menegur, masih ada yang memimpin. Kita segera sadar kita mau dipimpin yang mana. Dengan kita malah melakukan pemimpinan sendiri, akhirnya membuat jadi semakin jauh untuk susah untuk kembali. Sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus, yang dimaksud adalah kita tidak hidup menurut daging. Ada suatu ilustrasi gambar, coba. Mungkin ada beberapa sering tidak tahu ilustrasi ini mungkin. Misalkan saya punya domba, tapi saya tidak punya sih. Tapi kalau punya, kan bermimpi boleh ya. Punya domba, ya itu ada gambarnya siapa? Si yang hitam kita nama black misalkan, yang putih kita nama white. Oke, saya punya dua. Mereka bermain. Biasa kan kalau binatang berdua kan saling bermain. Ya. Habis itu si black ini bermain, si black ini saya kasih makan terus. Sedangkan si white ini ya saya kasih makan 3 hari. Kira-kira berat badannya besar mana? Besar black. Habis itu mereka bermain lagi, si black saya kasih makan lagi. Si white saya kasih makan lagi. Makin besar mana? Black. Setelah bermain si black bertengkar ini. Kan namanya bermain bisa bertengkar ya. Kira-kira menang mana saudara-saudara? Itu sama juga dengan kita. Di kehidupan sehari-hari. Di black ini saya kasih contoh kehidupan daging.
di buat ini adalah kehidupan roh. Sehari 24 jam, yang kita kasih makan siapa? Siapa? Black atau white? Hidup daging kita yang kita kasih makan terus, makan daging terus. Saya suka makan daging sih Bang. Gitu, atau makanan rohani yang kita kasih makan terus. Makanan rohani itu baca Alkitab, doa, dipujian bersama Yesus, melayani Tuhan, macam-macam. Semua tentang kerajaan Allah atau kehidupan dunia kita yang kita kasih makan terus. Pada saat itu berperang konflik, wajar dong ada berkata namanya apa? Daging itu kuat, roh itu lemah karena nggak dikasih makan. Ini juga teguran bagi saya, makanya saya terkadang sekarang sosial media saya kasih waktu, saya timer sekarang. Nanti saya punya kehendak bebas, saya timer. Saya enggak boleh ini maksimal 30 menit, ini maksimal ini. Kalau ini mati ya sudah, saya game. Tapi daging saya sebenarnya mau ngelawan, mau tak ubah nih, gitu. Tapi enggak boleh. Karena terkadang kita bisa lupa, akhirnya kita yang harus mengerjakan kehidupan roh, akhirnya kita tidak kerjakan. Kita akan baca Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikanlah kamu memberi dirimu, berilah dirimu dipimpin, siapa yang aktif memimpin? Siapa yang aktif memimpin? Kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, jadi yang memimpin siapa? Roh Kudus. Biarlah kamu itu bukan hasil usahamu, karena hasil usahamu berarti yang berusaha siapa? Diri saya. Yang berusaha siapa kalau kita merasa ini adalah hasil usaha saya? Diri saya. Berarti yang memimpin akhirnya jadi siapa? Jadi saya. Jadi kita harus tahu kita mau dipimpin, mau ditolong, mau kerja sama. Berarti sebenarnya dipimpin oleh roh, kita itu harus kerja sama. Kita itu harus mau dipimpin, mau ditolong, mau kerja sama. Kalau nggak mau berarti kita dipimpin oleh diri sendiri. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percediraian, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagaimananya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Baik hukum Taurat pun tidak bisa menentang hal-hal ini. Mekanisme perbuatan manusia ada gambar, yaitu biasanya menghasilkan perbuatan daging. Namun kalau kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh tadi sudah jelas, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pohon yang hidup memiliki akar dan batang yang kuat dan sehat seperti yang di contohnya ini. Wow, luar biasa jeruknya. Kita mau makan, sangat indah. Benar enggak? Pasti akan menghasilkan buah. Tetapi mesin yang dibuat oleh manusia, penghasil suatu produk, yaitu produk perbuatan daging. Berarti segala sesuatu yang dibuat manusia pasti akan berbau dengan perbuatan daging. Mesin itu tidak menghasilkan buah yang dihasilkan, tapi menghasilkan buah kepalsuan. Berarti kadang kita sering melihat seseorang atau mungkin diri kita sendiri, kasih palsu, sukacita palsu, kemurahan palsu, kesetiaan palsu, kebaikan palsu, kelemah lembutan palsu, dan penguasaan diri yang palsu. Agar kita menghasilkan buah roh yang asli, maka Roh Kudus yang mengingatkan kita apa yang telah Yesus lakukan kepada kita. Kita dimampukan untuk melakukan hal yang sama. Berarti tidak lagi keluar dari mulut kita, oh susah saya melakukan itu. Karena kita dimampukan oleh Roh Kudus. Karena Yesus juga melakukan itu untuk kita. Mengasihi karena Yesus telah mengasihi kita. Mengampuni karena Yesus telah mengampuni kita.
kita terus berjalan dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita itu tanpa Tuhan tidak ada apa-apa. Mau kemana-mana tidak bisa karena kita itu nol. Tetapi kita tahu kita di dalam hidup kita ada kesuksesan, mungkin ada kesuksesan dalam materi, kita memiliki skill yang luar biasa yang awalnya saya tidak bisa apa-apa, akhirnya saya punya skillnya saya meningkat luar biasa. Kita tahu bahwa semuanya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh lupa diri, ataupun terkadang kita berubah kepada orang yang kita sayangi, di mana yang orang yang kita sayangi itu mendukung pekerjaan kita, mendukung karir kita menjadi lebih sombong dan kita lupa, dan kita harusnya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena ini merupakan suatu kepercayaan, merupakan kehormatan. Kita diberi talenta, kita diberi uang, kita diberi apapun itu adalah suatu kepercayaan yang merupakan kehormatan, kepercayaan yang tidak bisa saya pakai semaunya. Jadi kita selalu rendah hati, murah hati sama orang lain. Mungkin saat kita merasa kita tinggi, kita kalau ditegur pasti sakit enggak? Sakit sekali, saya juga mengalami, sering ditegur, sakit. Dan sering saya melakukan kesalahan, terkadang malah ngomong dalam hati, kenapa ya saya masih seperti ini? Yaitu masih ada namanya Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Jadi karena Tuhan juga murah hati kepada kita. Misalkan ada orang yang menyakiti kita, apakah kita harus panas hati? Apakah kita harus marah? Apakah kita harus tidak terima? Tetapi waktu kita pandang Kristus, di saat kita disakiti, kita lihat firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Apakah kita mau marah? Apakah kita mau panas? Tuhan ingatkan, bukanlah kamu dulu adalah musuhku. Kamu dulu tuh musuhku. Tidak tahukah kamu adalah perseteruan dengan Tuhan? Kita berkata, aku itu cinta dunia Tuhan, kamu itu musuhku, tapi kenapa kamu masih nyelamat ke aku Tuhan? Tuhan kasih kita pengampunan. Aduh Tuhan, aku tuh musuhmu loh. Tuhan bilang, walaupun kamu musuhku, aku tetap kasih kamu pengampunan. Saat memandang Kristus kita menjadi malu, makanya saat Adam dan Hawa melakukan dosa, akhirnya dia telanjang, akhirnya dia menjadi malu. Kita diampuni oleh Tuhan. Di saat kita merasa bahwa kita mempercayai seseorang, akhirnya orang itu mengkhianati kita, apa hak kita untuk tidak mengampuni dia? Tiba-tiba pengampunan kita itu bukan strategi. Waktu kita mengampuni, dia bukan karena kita politik. Ini politik, ini saya ampuni dulu agar ini. Oh tidak. Tapi kamu mengampuni dia karena Kristus mengampuni kita. Kita tahu rasa dikhianati sekali. Sakit enggak rasanya dikhianati? Tapi waktu kita pandang Kristus, kita tahu Yesus disalib karena pengkhianatan siapa? Siapa? Yesus disalib karena pengkhianatan siapa? Siapa? Murid Pengkhianatannya diawali dengan apa? Ini buat pelajaran juga buat kita soalnya. Pengkhianatannya diawali dengan apa? Yang mengkhianati murid Yesus, pengkhianatan diawali dengan cium. Bener Pak Markus, luar biasa. Ciuman pengkhianatan yang begitu mati orang yang mengkhianati rata-rata haleluya. Haleluya saudara-saudara. Pengkhianatan diawali dengan penciuman yang begitu menusuk. Bahkan murid-murid lain tidak menyangka bahwa kalau Yudas itu mengkhianati Yesus. Yesus bilang sama kita, Roh Kudus mengingatkan kita, aku juga dikhianati. Tetapi aku tidak membalas, bahkan aku berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus bilang sama kita, berapa kali kamu mengkhianati aku? Aku sudah selamatkan kamu, tetapi kamu tidak setia. Tetapi aku tetap setia. Martin Luther berkata, kita diselamatkan oleh iman, tapi iman yang menyelamatkan itu tidak pernah sendiri. Kenapa? Iman itu di dalam Yesus Kristus akan membawa Roh Kudus dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu akan selalu mengubahkan kita. Berarti orang yang bisa bahasa roh, apapun itu manifestasi dari awal kepenuhan Roh Kudus, juga harus Roh Kudus itu membawa hidup kita untuk mengalami transformasi, mengalami perubahan, mengisafkan seseorang, mengenalkan Yesus kepada seseorang. Jadi ada yang bilang, aku kan sudah bertobat, orang lain masa orang lain berkata, masa perbuatanmu lo tidak pernah ada berubah? Tidak mungkin kalau orang seperti itu
pasti belum berubah. Hidup seorang kenapa tidak berubah? Kita selalu mempertanyakan apakah dia mengerti anugerah kasih karunia Tuhan. Karena orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan tidak mungkin hidupnya asal-asalan berbuat dosa. Hidupnya akan penuh dengan anugerah, ada buahnya, enak rasanya, dirasakan semua orang. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala nafsu, keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, biarlah kita dipimpin oleh Roh. Kita adalah orang-orang yang lemah, yang dapat berdosa, yang senantiasa dapat jatuh ke dalam kegagalan-kegagalan yang tak terduga. Tapi saat kita berjanji seperti Petrus bahwa sampai di penjara pun saya tidak akan meninggalkan Kristus, pada saat itu Yesus tidak mendebat Petrus. Tapi akhirnya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Barulah kita sadar kelemahan kita. Barulah kita sadar keterbatasan kita. Dan setelah kita benar-benar sadar siapakah kita, maka kita harus kembali ke dalam pimpinan Roh Kudus. Berseru dan memohon Tuhan Yesus untuk menjaga dan memimpin kita. Berarti pada hari ini luar biasa, berarti kita gak usah khawatir bahwa iblis membuat kita menjadi budak. Tapi karena kuasa dari Roh Kudus kita dapat bebas, kita menjadi pemenang. Dan kita harus tetap mau kehidupan kita ke depan kita harus bersama dengan Roh Kudus. Jatuh gak apa-apa, tapi saya bersama Roh Kudus. Amin saudara-saudara. Ini lagu luar biasa saya dapat dari Asya Everyone. Ternyata Tuhan mati dan bangkit untuk kita menjadi kudus seperti Tuhan Yesus. Amin saudara-saudara. Kita akan menyanyikan bersama-sama. Mungkin ini bahasa Inggris, mohon maaf Bapak Ibu, saya juga belajar bahasa Inggris. Tapi tujuannya sama, kita untuk memuji Tuhan. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all before us, and all who will believe to sing the song of ages to the Lamb. Nama yang ditinggikan, your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stand above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Mari Bapak Ibu kita bangkit diri. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you meet His name, sing the song forever to the Lamb. Sing a song forever and amen. And the angels cry, holy, the creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You are lifted
the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all throne and dominion, all power and positions. Your name stand above them all. Your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all throne and dominion, all power and positions. Your name stand above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifting high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Biarkanlah pemusik sama pujian menyanyikan lagu ini. Kita ingin berdoa masing-masing dalam diri kita, bisa dalam hati ataupun diucapkan. Kita mengucapkan bahwa kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau menyerahkan diri kita pada Roh Kudus. Silahkan Bapak Ibu sekalian berdoa. All powers and positions, your name stand above them all. Because your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stand above them all. Yesus, Kau baik Yesus. Nama sere Bapa, Yoga Papa, Rola Bando, Rola Kera, Rapa Cera, Jamaah Tuhan, Jamaah Tuhan. Kau rapi kami, Rapa Rapa Kakara. Rapa Juru, Rapa Rapa. Holy forever. The angels are holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Always be. Holy forever. Bapa, kami sudah mendengar pesan yang berasal daripadamu. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah dengan taat menyampaikan apa yang sudah Engkau bisikkan dalam hati dan rohnya. Dan boleh diteruskan kepada kami apa yang sudah kami dengar dimeteraikan di dalam ruang Maha Kudus di dalam tubuh ini. Sehingga si jahat tidak akan bisa mencuri apa yang sudah kami dengar karena Engkau meteraikan oleh Roh-Mu yang kudus. Berkati hamba-Mu, berkati hidupnya, berkati seluruh rumah tangganya, berkati pekerjaannya, terlebih lagi berkati pelayanannya, karena Engkau belum selesai beracara untuk mengutus hamba-Mu
Kau naikkan lagi dengan kepercayaan yang lebih lebar lagi, sama dengan rekan-rekan yang juga sudah Engkau panggil untuk melayani jemaat ini. Seiring dengan bertambah usianya hamba-Mu, tetapi mereka, rekan-rekan dan saudara-saudara kami, kan Engkau tambahkan dengan urapan yang baru. Karena tanpa Roh Kudus, kami semua tidak mungkin untuk melayani dengan benar. Dan kami semua Engkau tuntun ke dalam kehidupan yang makin kudus, makin berkenan di hadapan-Mu. Tinggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu untuk menyukakan hati-Mu. Bapa dipermuliakan. Selanjutnya jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Bapa sucikan apa yang kami himpun. Kami akan pakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab lebih baik satu hari Di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, tersenyum kepada Engkau. Bukan lagi kebijaksanaan kami, bukan lagi keterampilan dan pengalaman kami, tapi kami berserah tersungkur di hadapan kaki-Mu. Dan Engkau Bapa yang Maha Kasih memberkati jemaat ini oleh karena Sang Putra yang tunggal, yang mati dan bangkit bagi kami, dan penyertaan yang indah yang memberi kami keperkasaan, kesanggupan dan hidup yang kudus, bahkan pengutusan untuk melayani Engkau oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.